Kurang deh, kata saya, kurang segitu. Udah, kamu punyanya berapa? Saya pengen tahu deh. Kamu punya berapa untuk membeli keimanan saya gitu. Oke Chris, gini aja Chris, saya tantang kamu 2 miliar gimana gitu. Saya sempat kaget mendengar angka nominal yang segitu fantastisnya gitu. Salam sejahtera bagi kita semua, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih teman-teman sudah setia menonton dan mengunjungi channel Sonia. Dan pada kesempatan kali ini kita akan melihat salah satu video yang beredar di media sosial seorang mualaf. Ya, dulunya ibu ini adalah Kristen, dan sekarang ia mualaf. Setelah ia mualaf, ia menceritakan bahwa ada temannya dulu yang mencoba berusaha, ya, teman ini berusaha supaya ia balik pada agama yang dia anu sebelumnya. Temannya ini atau sahabat kecilnya ini, ia berkata, jika engkau balik lagi ke agama sebelumnya atau kekristenan, maka ia dibayar 2 miliar katanya. Nah, bagi saya ini salah satu kebohongan besar yang dilakukan oleh mualaf ini. Tidak mungkin orang Kristen membeli iman kalau dia sudah mualaf, tidak mungkin. Ya, ini sama seperti statement Ko Stephen Wibowo, ya, yang membohongi publik, masyarakat, dan begitupun umatnya, ia membohongi itu. Ya, sama dengan statement mualaf ini. Ya, asalkan dia kembali pada imannya atau kepada kekristenan kembali, maka ia dibayar 2 miliar. Wow, fantastik sekali saudara. Untuk lebih jelas, kita akan melihat cuplikan video berikut ini. Ini adalah satu kisah, satu cerita, satu kisah yang pernah sebenarnya udah lama, udah beberapa bulan yang lalu saya pernah mengalami. Datang dari sahabat saya, sahabat masa kecil saya, waktu kita sama-sama duduk di sekolahan. Kemudian mungkin beliau mendengar berita dari saya bahwa saya sudah mualaf, karena memang dulu kita pernah sama-sama ke gereja ya. Nah, ini ceritanya begini teman-temanku, sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah. Suatu hari dia bertanya kepada saya, Chris, andaikan, ini kan andaikan ya, andai saja aku menawari engkau uang, sejumlah uang, mau nggak kamu kembali kepada agama yang dulu gitu. Pertanyaan ini cukup membuat saya kaget, dan saya rasa bahwa dia bertanya kepada saya tanpa tedeng aling-aling. Kata orang Jawa ini tanpa tedeng aling-aling, jadi tanpa merasa bersalah atau dengan cueknya gitu ya. Mau nggak kamu kembali ke agama yang sebelumnya, saya kasih uang, sejumlah uang. Lalu saya bertanya, emang kamu punya uang banyak? Saya bilang gitu kan. Ada, katanya gitu kan. Oke, saya mau tanya, memangnya kamu mau kasih berapa sama saya? Saya tanya seperti itu ya. Lalu sahabat saya ini menyebutkan nominal, kalau aku kasih kamu 500 juta gimana? Saya sempat kaget, banyak uang juga ya kamu, saya bilang gitu kan. Itu cukup, uang segitu bagi saya sedikit, kata saya gitu. Pura-pura saya, bagi saya sedikit, karena kalau di daerah kami di Jogja itu 500 juta itu mungkin kalau untuk membeli rumah di daerah di tengah-tengah kota itu belum dapat, karena memang rumah di daerah Jogja itu sangat mahal. 1 meter itu bisa mencapai 20 juta, 20 hingga 50 juta, apalagi dekat kawasan Malioboro. Lalu saya bilang sama dia, kayaknya belum bisa kalau buat beli rumah di tengah-tengah kota, mungkin di pinggiran kota mungkin bisa ya. Kurang deh, saya bercanda dengan dia seperti itu, kurang kayaknya. Terus akhirnya dia menaikkan harga 1M. Gimana kalau 1M? Lalu saya bertanya kepada dia, jangan andai-andai, kamu punya uang nggak? Saya bilang gitu. Saya punya uang.
saya punya uang segitu katanya. Jadi misalkan ini saya tawarin kamu uang segitu, kamu mau nggak balik ke agama yang dulu? Terus saya bilang ke dia, uang 1M buat apa ya gitu. Misalkan uang itu ada di tangan saya mau beli apa gitu. Kemudian saya bilang sama dia, kalau di tengah-tengah kota mungkin dapat 1M rumah yang sederhana gitu. Lalu sahabat saya ini, gimana, berani nggak, kata dia. Kurang deh, kata saya, kurang segitu. Udah, kamu punyanya berapa, saya pengen tahu deh, kamu punya berapa untuk membeli keimanan saya gitu. Oke Chris, gini aja Chris, saya tantang kamu 2 miliar gimana gitu. Saya sempat kaget mendengar angka nominal yang segitu fantastisnya gitu. Saya bilang ke dia, 2M kayaknya cukup buat beli rumah, buat beli mobil, membuka usaha dan lain-lain. Kayaknya masih ada sisa untuk ditabung. Tentu uang segini cukup banyak ya. Lalu saya bilang ke dia, jangankan 2M, saya mobil aja tidak punya, rumah cuma sepetak, kata saya. Ya gimana, kamu gimana, mau nggak gitu. Saya bilang sama dia, saya tanya sama dia, kamu punya uang segitu, loh ngece ya, kowe ngece katanya. Kamu ngece sama saya. Ngece itu bahasanya sama aja, kamu meremehkan saya, merendahkan saya gitu. Kamu kan tahu saya pemain proyek, kata dia gitu. Ya memang saya tahu bahwasanya orang-orang yang bermain di proyek itu biasanya sangat mudah untuk mendapatkan uang gitu. Jadi kalau pemain proyek itu biasanya kalau dia menang tender memang yang didapatkan mungkin uangnya banyak sekali. Jadi akhirnya saya percaya sama dia gitu. Terus gimana Chris, berani nggak kamu? Dia agak mendesak saya. Saya dengan santai menjawab dengan kelakar saya gitu, ya kamu ini gimana sih, kata, kamu bercanda, saya bilang gitu. Enggak, saya serius gitu. Akhirnya karena saya melihat sifat dia yang memang dari kita sekolah gitu, dia orangnya serius, jarang bercanda, jarang tertawa bahkan orangnya gitu. Saya akhirnya mungkin dia benar gitu. Nah akhirnya oke deh, kasih saya waktu 24 jam, kata saya. Kenapa harus kasih waktu, kata dia gitu. Loh saya kan harus berpikir dulu gitu. Kamu itu dikasih dunia, dikasih uang, kenapa harus berpikir gitu. Orang lain pada minta uang, orang lain pada nyari uang susah, kamu dikasih dengan mudah, kenapa harus banyak berpikir, kata dia gitu. Bukan masalah itu, ini karena memang taruhannya keimanan saya bilang begitu sama dia. Karena kamu memberikan uang segitu banyaknya, kamu tidak membeli dagangan dari saya. Dalam arti saya tidak menjual sesuatu kepada kamu, tapi yang saya pertaruhkan adalah keimanan saya. Oke deh, kasih saya 24 jam, kasih saya waktu. Akhirnya kita menyudahi pembicaraan itu, dan saya pun tidak begitu menghiraukan dia, dan kami selayaknya kami seperti sahabat yang ya sudah, pembicaraan itu hanya saat itu juga gitu. Akhirnya saya pulang kemudian saya tidak memikirkan, ketika saya pulang saya kembali seperti biasa ke aktivitas saya semula, dan saya tidak berpikir masalah, sampai di rumah saya tidak berpikir masalah uang yang tadi ya, yang nominal yang dia sebutkan tadi. Saya anggap itu hanyalah angin lalu gitu. Lalu saya seperti biasa, saya sholat seperti biasa, dan saya melakukan aktivitas seperti biasa. Selang 24 jam kemudian, sehari kemudian, dia WA saya, Chris gimana, sudah kamu pikirkan, udah ada jawabannya belum? Rupanya dia serius dengan tawaran dia. Tapi saya tidak jawab. Kemudian saya biarkan saja gitu. Saya membacanya tapi saya tidak menjawab. Lalu setiap hari saya sholat 5 waktu, subuh, duhur, asar, maghrib, isya, dan seterusnya. Dan dalam doa saya setiap 5 waktu itu saya selalu menyempatkan doa saya kepada Allah. Tidak lupa, doa ini adalah doa sebenarnya yang jarang orang meminta kepada Allah, karena ini adalah doa yang memang dimiliki sama orang-orang yang mencari akhirat, bukan mencari dunia.
Doa ini saya kasih tahu teman-teman sahabatku yang di luar sana. Ya Allah, jangan kau condongkan hati ini ke dalam kesesatan setelah Engkau memberikan petunjuk kepada kami. Saya selalu berdoa di dalam sholat wajib 5 waktu saya seperti itu, dan setiap malam saya menyempatkan diri untuk sholat tahajud, dan dalam tahajud itu saya tidak lupa selalu berdoa, ya Allah, jangan condongkan hati saya ke dalam kesesatan setelah Engkau memberikan petunjuk kepada saya. Ini tidak luput doa ini, tidak luput dan tidak pernah saya tinggalkan, karena memang ini adalah benteng buat keimanan saya. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, rupanya dia serius. Bahkan dia menawarkan harta yang cukup fantastis buat saya gitu. Akhirnya selang beberapa hari kami bertemu, lalu dia serius katanya. Saya serius loh. Saya sempat berpikir gila ini orang kok banyak uangnya gitu, karena memang dia pemain proyek. Jadi akhirnya saya nanya ke dia, apakah kamu hanya punya uang 2M, tidak ada yang tidak lebih dari itu gitu. Loh, masih kurang, uang segitu masih kurang, Chris, katanya. Uang segitu banyak sih, banyak sekali, tapi dengar. Saudara, demikianlah cuplikan video yang baru saja kita saksikan bersama. Jikalau ada pendapat atau komentar saudara, silakan tinggalkan di kolom komentar. Nanti pasti saya akan baca satu persatu. Demikian, Tuhan Yesus memberkati kita semua.